arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa qadamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, pluralitas merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang multikultural. Hal ini merupakan peluang sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang jauh lebih maju. Merespon hal itu, Islam mengajarkan moderasi beragama di era digital saat ini yang telah diproduksi oleh Islam. Sisi positif yang diberikan oleh media sosial membuat manusia memiliki akses kemudahan dan percepatan dalam berkomunikasi. Dan di sisi yang lain, hadirin, dampak negatif tidak bisa kita hindarkan. Kita bisa melihat fenomena dunia maya saat ini, betapa mudah hoax, caci maki hingga sumpah serapah untuk saling menjatuhkan terjadi antara umat beragama dan sesama anak bangsa. pada tahun 2024 yang lalu. Riset yang dilakukan oleh Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengatakan bahwa Ada sekitar 182.000 lebih unggahan yang berisikan kasus kebencian di media sosial. Hal ini diperkuat dengan survei tentang penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet di Indonesia, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai hingga lebih dari 221 juta atau 79,5% dari keseluruhan populasi penduduk. Dan dari 221 juta, total generasi Z dan generasi milenial yang mengakses internet adalah 65,2% atau lebih dari separuhnya. Kenyataan itu, hadirin, membuktikan betapa besar potensi paparan hoax, ujaran kebencian yang berujung intoleransi dan diintegrasi sosial. Oleh karenanya, timbul pertanyaan, bagaimanakah penguatan moderasi beragama di era digital yang diajarkan oleh Islam? Untuk itu, hadirin, kami saat ini berdiri bertiga saling mengisi, bekerja sama untuk mengurai kalam ilahi, merangkai kata dengan berbagai diksi, mengemas syaril Quran dengan tema terkini yang berjudul penguatan moderasi beragama melalui platform digital dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah sayang. Demikian pula kami telah menjadikan engkau umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat satu sifat yang disandarkan terhadap umat Islam, yaitu ummatan wasato. Apa dari ungkapan tersebut Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jam'ul Bayan fi Ta'wilil Quran jilid 3 halaman 141 menyebutkan bahwa arti dari wasato yang berarti al-khiyar, yang berarti pilihan. Kata al-khiyar memiliki hubungan dengan kosakata Arab lain, yaitu al-khair yang berarti baik. Jadi umat Islam bukan hanya umat pilihan, tetapi umat yang terbaik di antara umat pilihan. Imam At-Tabari melanjutkan penjelasannya pada halaman 142 bahwa al-wasat berarti juz'ul ladzi huwa bainat tarafain, yang berarti Bagian yang berada di tengah-tengah dua titik ekstrim. dan di era digital saat ini hadirin, ada dua hal yang sering terjadi. Yang pertama, informasi dibuat sedemikian rupa meskipun benar diumbar secara berlebihan sehingga bukan lagi bentuk aslinya. Tujuannya adalah meraup sebanyak-banyaknya pembaca. Karena semakin banyak pembaca, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh penyampai informasi. Dan yang kedua, informasi dibuat se-ekstrim mungkin tanpa peduli itu bisa memecah perpecahan dan keresahan. Tujuannya sama, adalah meraup sebanyak-banyaknya keuntungan oleh penyampai informasi. Kedua hal ini yang biasa disebut dengan degree shifting. Bayangkan hadirin, ada saja pihak lain yang rela mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa demi keuntungan finansial pribadi. na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin ada yang berkata, saya melakukan tindakan berlebihan ini adalah untuk membela agama saya. Karena itu membuktikan saya cinta dengan agama saya. Ingatlah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan dianggap sahih oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama halaka ma kana qablakumul ghulu fid din. Hindarkanlah sikap melampaui batas dalam beragama. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karena berlebihan dalam beragama. Profesor Dr. Yusuf Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Sawah Al-Islamiyah Baina Al-Jud At-Tataruf ada 6 tanda sikap yang dilarang dalam beragama. Yang pertama, fanatik terhadap suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat orang lain. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka. Yang ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, bersifat keras atau kasar. Yang kelima, buruk sangka terhadap manusia. Yang keenam, terjerumus ke dalam jurang pengkafiran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 berikut lantunannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وما
Pahamkah dalam karya besarnya Kitab Al-Azhar jilid 6 halaman 4650 menyebutkan bahwa bentuk rahmat Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran Islam antara rohani dan jasmani. Bukan alasan rohani sementara jasmani dia baik-baikan. Bahkan bukan alasan ukrawi yang duniawi dikorbankan. Penafsiran berbeda tetapi semakin memperkuat Islam sebagai agama yang ramah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Laid As-Samarqandi dalam kitabnya Bahrul Ulum jilid 2 halaman 445 bahwa bentuk rahmat Islam bukan hanya untuk manusia tetapi juga jin, bahkan manusia, bukan hanya yang mukmin tetapi juga yang kafir. Dari syarat ini dapat disimpulkan bahwa mari kita sikapi dan hiasi keberagaman Indonesia dengan lebih mementingkan introspeksi, bukan menghakimi, dengan mengedepankan toleransi, bukan arogansi, serta tetap mawas diri, bukan jaga gengsi. Setuju hadirin? Ciptakan bersama suasana perdamaian, hormat menghormati dan saling toleransi. Cukup sampai di sini. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.